Tapi sebenarnya kalau menurut Ibu nih, ada kata selesai atau end point nggak sih dari sebuah transformasi? Tapi kita tuh tidak bisa melaksanakan bisnis yang baik tanpa budaya yang baik. Mulai dari mana biasanya Ibu? Ya, Prioritas jadi utama dari transformasi tersebut? Kita harus banyak mendengar dan melihat sinyal-sinyal perubahan yang terjadi di ekosistem kita. Tetapi juga connecting Indonesia to the world. Halo Sobat Telkom, welcome back, selamat datang kembali di Talk to Connect. Dan saat ini bersama saya adalah Ibu Direktur Utama dari Telkom Indonesia, Ibu Dian Siswarini. Sebuah kehormatan Ibu ada di sini, welcome sebagai dirut pertama perempuan dari Telkom Group. Suatu hal yang sangat membanggakan sebagai saya seorang perempuan, menurut saya itu sangat menginspirasi. Terima kasih. Datang di Talk to Connect Ibu. Terima kasih. Ibu mengatakan, misi saya dimulai dengan menyatukan hati dan pikiran di seluruh Telkom Group. Nah, berarti ini ada transformasi yang ingin Ibu capai. Yeah. Transformasi seperti apa? Karena kita ingin, kalau transformasi itu berarti ada beberapa pilar yang harus dimulai. Kita mulai dari budaya misalkan. Budaya itu bukan hanya apa yang kita ucapkan, tetapi juga apa yang kita biarkan terjadi. Nah, menurut Ibu, kebiasaan atau disiplin seperti apa sih yang benar-benar bisa membentuk organisasi yang unggul? Ya, jadi tadi betul sekali Mbak Kai. Jadi kalau kita bicara mengenai korporasi, memang bisnis itu kan penting, ya. Tapi kita tuh tidak bisa melaksanakan bisnis yang baik tanpa budaya yang baik. Jadi begitu saya masuk Telkom, saya lihat bahwa oke, kita harus melakukan transformasi bisnis karena memang ini sudah cycle yang rutin ya, melakukan transformasi bisnis. Tapi yang utama adalah melakukan transformasi budaya. Ya, transformasi budaya salah satunya tadi bagaimana membuat budaya unggul. Kalau menurut saya budaya unggul itu tidak hanya bahwa kita ini harus mencapai target. Tapi budaya unggul itu bagaimana kita meningkatkan atau membuat semua karyawan itu terus belajar. Kita harus selalu siap dengan semua perubahan yang terjadi. Jadi tadi bahwa kita harus terus belajar, kita harus bisa agile, ya, agile dalam arti bisa beradaptasi dengan tadi perubahan tadi. Kemudian juga bahwa setiap orang itu tahu tugas dan fungsinya masing-masing. Karena kan memang kalau perusahaan seperti Telkom, perusahaan yang besar, itu kita ini seperti apa ya, kapal besar yang mempunyai bagian-bagian yang banyak gitu ya. Nah, setiap bagian-bagian itu harus moving atau bergerak dengan harmonis. Dan tentu saja ini kapal ini tidak bisa bergerak dengan baik tanpa kerjasama. Jadi semua itu untuk supaya tadi kita mencapai target, itu untuk tadi mensupport budaya unggul harus saling bekerja sama dan berkolaborasi. Selalu ingin belajar dan selalu tahu arahnya kemana, tanggung jawab dan peran masing-masing, kemudian KPI-nya dari situ akan otomatis lebih terlihat mungkin ya. Berarti kalau dari situ banyak hal-hal, tugasnya memang sangat besar. Karena kalau kita ngomong transformasi budaya, banyak sekali prioritas-prioritas atau pilar-pilar yang seperti tadi Ibu sudah katakan. Mulai dari mana biasanya Ibu? Prioritas utama dari transformasi tadi ya. Jadi transformasi budaya tadi itu align dengan transformasi bisnis. Karena balik lagi, kalau kita melihat kebutuhan bisnis, kita melihat dari secara orang apa sih yang harus dibutuhkan, gitu ya. Jadi even yang untuk budaya atau culture aja atau the way we do things, the way we work itu kita alignkan dengan kebutuhan bisnis seperti itu. Tapi ini harus goes hand in hand, ya. Nah, kalau biasanya nih dari pengalaman saya, sebenarnya transformasi bisnis jauh lebih mudah daripada transformasi budaya. Jadi transformasi budaya itu memerlukan proses yang lumayan panjang. Dan kita tidak bisa hanya misalnya gini, membuat jargon. Ya, kita katakan bahwa pokoknya kita value-nya adalah ABCD, itu tidak cukup. Tapi kita harus mengusahakan supaya culture tersebut atau value tersebut itu diinternalisasi oleh semua orang di Telkom, dari oleh semua insan Telkom, mereka menginternalisasi sehingga itu sudah merupakan satu
kebiasaan, ya kebiasaan yang muncul di dalam perilaku sehari-hari, yang muncul di dalam semua decision making proses yang mereka lakukan. Sangat menarik karena berarti paralel juga hal-hal yang harus diperhatikan tuh itu ya, transformasi budaya lebih rumit karena menyangkut orang dan kebiasaan-kebiasaannya untuk betul. menyatukan sinergi kebiasaan-kebiasaan tersebut berarti ya. Ibu, speaking of priority ya, prioritas yang harus dihadapi, bagaimana cara Ibu menentukan mana sih yang layak diberi modal dan mana yang butuh diberi waktu dan kesabaran untuk tumbuh? Ini pertanyaan yang very spot on gitu ya buat seorang CEO di telekomunikasi. Karena dunia telekomunikasi itu dunia yang boleh dibilang always hungry of investment. Jadi kita tuh selalu butuh duit banyak, investment. Padahal investment itu atau duit itu kan tak terbatas gitu ya. Jadi ada limitasinya. Sehingga tadi karena resource-nya ada limitnya, tentu harus ada prioritisasi. Nah, jadi di situ triknya nih, bagaimana kita ini membuat prioritisasi yang sesuai. Karena apa? Ada yang investment untuk jangka pendek, ada yang investment untuk jangka panjang. Nah, kalau yang untuk jangka pendek itu hasilnya tuh langsung kelihatan, kita bisa ukur. Tapi yang jangka panjang itu mungkin di awal tuh kelihatannya seperti ini nggak bisa ngabisin duit gitu ya, karena nanti impactnya jangka panjang. Nah, kita ini harus mengkoordinasikan keduanya, karena kalau kita mau hasil yang cepat saja jangka pendek itu sebetulnya kita mengorbankan our future gitu. Kalau di telco ini kita mesti melihat ya time to invest itu kita tidak boleh terlalu cepat atau lebih duluan dari kebutuhan pelanggan, tapi tidak boleh juga ketinggalan. Pokoknya kita invest begitu teknologi, tapi sebetulnya kebutuhan pelanggan belum ada, nanti investmentnya bisa wasted gitu ya. Tetapi kalau juga kita telat, jadi kita ini mau wait and see dulu nih, nunggu gitu, itu bisa ketinggalan kereta sehingga opportunity-nya hilang. Balance-nya itu gimana tuh Bu? Ya memang ini perlu insight ya, perlu insight untuk membalance. Memang kita bisa dibantu dengan data-data analytics. Satu bisa dibantu dengan data-data analytics, jadi kita perbanyak data points. Kemudian juga kita bisa belajar dari market lain yang sudah lebih maju, dari operator yang sudah duluan melakukannya. Biasanya kan di bagian dunia lain untuk negara yang lebih maju mereka sudah lebih dulu mengadopsi teknologi-teknologi tertentu, jadi kita benchmark ke sana. Kemudian juga tadi ada data points, dan tentu kita harus banyak mendengar dan melihat ya sinyal-sinyal perubahan yang terjadi di ekosistem kita. Itu sih sinyal-sinyal perubahan yang kayaknya kalau di dunia telco tuh bisa sangat cepat. Betul. Dan apa yang kita lihat sekarang itu 4 sampai 5 tahun lagi sudah berubah total. Wow. Even mungkin 3 bulan lagi bisa berubah gitu ya. Jadi makanya kalau di dunia telco zaman dulu mungkin ya, kita tuh bisa bikin 5 tahun plan, 10 tahun plan. Aduh, sekarang 1 tahun aja kita bisa revisi tiap quarter gitu karena perubahannya sedemikian cepat. Berarti kalau sekarang untuk long term itu kelihatannya visionnya berapa tahun biasanya? Kalau dulu long term plan 5 tahun udah long term. 5 tahun udah long term ya, karena percepatan sudah long term. Perubahan sekarang. Iya. Kemudian Bu, apakah Anda benar-benar mudah untuk mengatakan tidak bahkan pada hal-hal yang dibangun sendiri? Memang ya, memang kan kita secara nature gitu ya, kan maunya we want to please everyone. Secara nature itu kita kan mau buat orang happy gitu ya, dan secara nature itu kita nggak suka bilang enggak gitu. Ya, tetapi kalau kita jadi pemimpin itu kita harus bisa tegas dan berani untuk mengatakan tidak. Bahkan untuk sesuatu tadi yang kita inisiasi sendiri, ya. Jadi misalnya kita punya satu ide nih, udah satu ide, terus kita sudah bilang ke the whole company, ini harus terjadi gitu. Tapi kemudian kita lihat, ternyata maybe my decision was not correct. Itu kita harus berani bilang, aduh maaf ya, kemarin itu salah, ya kita harus mengkoreksi gitu. Dan menurut saya mengakui kesalahan ya itu bukan kelemahan. Malah itu menunjukkan bahwa kita sebagai pemimpin itu menyadari ya bahwa kita itu tidak selalu benar, bahwa kita itu memerlukan selalu koreksi dari sekitar, seperti itu. Jadi jangan malu menurut saya bilang enggak, atau jangan ragu bilang enggak, dan jangan malu mengakui kesalahan.
Sangat menarik. Perjalanan seperti apa in your leadership journey sampai akhirnya bisa menemukan titik saya tidak bisa pleasing semua orang. Karena pasti itu ada perjalanan yang sangat luar biasa. Betul. Ini saya di industri kan sudah lama banget ya, udah lebih dari 100 tahun kali. Jadi juga sebagai leader sudah lama dan pengalaman menjadi leader bukan cuma di Indonesia tapi juga di luar, kemudian juga pengalaman menjadi leader di bagian teknis, di bagian bisnis, bagian operation, bagaimana menghadapi tim member yang sulit, bagaimana menghadapi tim member yang mega bintang gitu ya, selalu ada kan di tim itu yang menjadi bintang, bagaimana menghadapi stakeholders yang macam-macam ya, dan semua pengalaman itu memberikan banyak perspektif buat saya sekarang menjadi CEO Telkom, karena ternyata di BUMN itu environment-nya beda sekali dengan private sector. Stakeholder-nya banyak, luar biasa ya. Stakeholder-nya banyak, dan juga mereka tuh memiliki ekspektasi yang berbeda-beda. Jadi memang kita harus bisa menavigasi ya, harus bisa navigate di situasi seperti itu. Dan ini memerlukan memang ketajaman feeling ya, jadi bukan cuma tadi ketajaman di bisnis, tapi intuisi juga. Untuk supaya bisa istilahnya itu menghadapi dengan baik ya semua tantangan yang ada. Intuisi. Satu hal yang katanya dimiliki oleh perempuan lebih tajam. Do you think so? Betul, menurut saya. Ya, karena perempuan ini lebih bisa mendengar dan menyerap perubahan di sekitar. Oh, nice. Itu. Jadi lebih peka. Lebih peka sehingga bisa menangkap lebih banyak sinyal atau data points dari lingkungan tanpa harus misalnya bertanya gitu ya. Ya, seperti Ibu mention tadi, sinyal-sinyal itu sangat penting untuk kita lihat sedini mungkin dan kita proses sedini mungkin. Betul. Nah, speaking of prioritizing, intuisi ya, how does your intuition work? Ketika sekarang itu tadi kan perubahan sangat cepat, rasanya tuh bahkan banyak noise yang terjadi yang belum tentu sebenarnya noise itu mungkin bisa menjadi sesuatu yang kekal, tetapi malah menjadi sebuah distraksi. How do you focus di era yang kayaknya noise-nya banyak banget ya sekarang dan perubahannya juga banyak banget. Yang mana yang saya ikutin nih? Gitu. Iya. Jadi saya belajar dari pemimpin dunia, misalnya kayak Steve Jobs, dia itu sangat fokus kepada prioritasnya dia on daily basis. Jadi meskipun kita sebagai top leader, kita tuh mesti tahu hari ini tuh what is our priority, mana yang sebetulnya mau nggak mau kita harus kerjakan. Oke. Jadi one or two things yang kita bilang ini tuh harus terjadi hari ini, atau ini harus terjadi minggu ini. Nah, itu kita fokus ke situ. Nah, nanti baru kalau nanti noise ini kita pilih mana sih tadi noise apa sebetulnya yang memang sesuatu yang relevan, sesuatu yang akan memberikan impact atau pengaruh, mana yang memang benar-benar noise. Tapi kita harus tadi main Pareto, bahwa kita tahu ini yang 20% yang akan memberikan 80% result. Fokus dulu yang itu, udah nggak peduli nih. Kita mesti tahu ini nggak peduli nih yang lain, pokoknya ini yang 20 ini saya harus selesaikan. Atau tadi one or two priorities yang hari ini harus selesai, minggu ini harus selesai, bulan ini harus selesai. Gitu. Jadi stay fokus, jangan mudah tergoda. Itu dia. Ya, karena perubahan-perubahan ini kan memberikan banyak opportunities, opportunity asli maupun opportunity palsu. Ya, itu dia. Jangan mudah tergoda gitu, supaya tadi kita bisa fokus dengan prioritas utama. Prioritas. Itu memang untuk bisa kepada diri sendiri menjaga fokus itu aja terkadang itu sulit ya, karena kadang-kadang ketika ada noise di luar sana bisa jadi ada inspirasi dan ide baru. Itu dicatat dulu nggak, Bu? Oh iya. Saya rajin mencatat di sini. Saya rajin mencatat for reminding me time to time gitu. Ya, remind me time to time bahwa ini nih yang mesti diselesaikan, ini mau diselesaikan. Dan saya melakukan itu bukan untuk pekerjaan kantor aja, tapi juga in my personal life.
ya, apalagi dulu waktu masih punya anak kecil gitu, kita tuh malah harus lebih disiplin kalau di our personal life, karena kalau di kantor kan ada PMO yang ngingetin, ada asisten yang ngingetin, Bu ini belum mengerjakan ini, tapi kan di personal life very easily buat kita, misalnya kita punya janji ngedate sama anak, very easy tuh melupakan atau udah deh diundur aja ya gitu. Nah itu disiplin yang sama tuh kita harus punya untuk our personal life, kalau enggak nanti work-life balance-nya hilang. Would you say that your personal life itu juga sangat melatih Ibu dalam mencapai kedisiplinan yang dibutuhkan sebagai seorang leader? Betul. Malah menurut saya apa yang alami saya dulu waktu masih kecil dari didikan orang tua itu juga yang membentuk bagaimana saya bersikap, bagaimana saya mengambil view atau perspektif terhadap satu situasi, itu sangat mempengaruhi. Dan kalau jadi pemimpin perempuan, tadi kembali ke pemimpin perempuan, kita ini sangat memerlukan supporting system yang bagus. Jadi family punya suami yang supporting itu is really an X factor for a successful career woman. Ya, kemudian pengertian dari anak dan juga dari mertua, ya, dari mertua and para in-laws gitu ya. Jadi pengertian mereka supaya tadi di bagian personal life itu malah bisa mensupport kita sukses di professional life. Jadi rasanya kita bisa lega dan fokus kepada karir kita dan membedakan juga rasanya ingin give back 100% to our personal life and our family juga. Karena kalau orang bilang you can have it all, itu bohong. To certain extent you need to compromise. That's true, very true. Speaking of compromise, tadi kan kita udah sempat ngomongin beberapa prioritas-prioritas. Kita balik ke bisnis nih. Apa yang membuat satu aset itu benar-benar berharga? Asetnya itu sendiri atau sebenarnya cara kita memanfaatkannya? Ya, lebih yang kedua menurut saya. Seperti saya ambil contoh ini kan di Telkom Group ya, because we're talking about Telkom Group. Telkom Group itu punya aset yang luar biasa. Aset infrastruktur itu you name it, we have it. Mau itu yang di darat, di laut, di udara, kita semua punya. Di udara kita punya satelit, di laut kita punya sea cable, di darat kita punya fiber optik, kita punya tower, kita punya data center. Semua itu ada dan kita selalu kembangkan terus menerus ya. Pokoknya bukan cuma di Indonesia, di region ini nggak ada yang bisa ngalahin Telkom lah di dalam ketersediaan infrastrukturnya ya. Tetapi infrastruktur ini itu menyimpan value yang besar yang kalau kita tidak manfaatkan, value-nya tetap tersembunyi. Jadi kita harus unlock that value dengan meleverage aset-aset itu untuk stakeholder yang lebih banyak supaya diutilisasi dengan lebih tinggi. Gitu. Jadi itu yang nanti kita akan lakukan sebagai salah satu transformasi bisnisnya Telkom supaya kita bisa unlock value from the infrastructure, the massive infrastructure that Telkom Group has. Jika melihat semua yang sudah dibangun, kalau menurut Ibu ada cerita yang belum sempat diangkat mengenai apa, Telkom Group atau mengenai Telkom Group? Value network dari Telkom. Jadi begini. Potensi hidden potential ya. Jadi kalau kita tadi bicara mengenai infrastruktur, kita bisa mengenai numbers. Number of fiber optic secara kilometer yang kita punya. Numbers of data center yang kita punya. Number of tower yang kita punya. Hidden value-nya adalah kalau itu tuh disatukan menjadi integrated infrastructure, itu memberikan satu ekosistem yang kita bisa tadi gunakan memberikan integrated solution kepada para clients. Ya, jadi itu yang sebenarnya narasi yang kita bentuk bahwa oke lah kita punya di banyak ini, tapi di dalamnya itu akan menyediakan millions of solution. Ya, millions of solution karena potensi yang kita bisa kembangkan secara solusi itu boleh dibilang unlimited. Ya, nah itu yang narasi itu yang belum ya tunggu tanggal main ya, nanti akan kita keluarkan. Jadi sebetulnya what the world can get from that,
karena infrastruktur ini tadi bukan cuma memberikan koneksi bagi masyarakat Indonesia dan juga institusi-institusi di Indonesia, tetapi juga connecting Indonesia to the world, ya, connecting Indonesia to all the continents that we have in this world. Dan ini bisa boleh dibilang juga memberikan potensi buat our partner untuk berinovasi, untuk mereka tuh bisa menggarap pasar Indonesia, untuk mereka juga bisa bekerja sama, berkolaborasi. Dan kalau kita balik lagi bicara mengenai value-nya, itu luar biasa besar. When you were given this job, sudah terlihatkah potensi-potensi? Belum. Sudah langsung belum? Karena saya baru tahu I will be in this job literally just 3 days before the AGM. Jadi waktu itu ya belum tahu ya, because I only have like 3 days. Tapi begitu saya datang, itu saya betul-betul kagum, amazed with what Telkom Group has ya. Balik lagi, bukan tadi cuma infrastruktur itu, tapi kita juga punya banyak subsidiaries, anak perusahaan dengan bisnis line of bisnisnya yang bermacam-macam, dengan talent yang luar biasa banyak, dan bukan cuma tidak hanya banyak, tapi talentnya itu punya banyak sekali capabilities, capacities yang balik lagi tadi kalau di unlock bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi ini adalah opportunity yang sangat besar. Tetapi itu juga jadi membawa tantangan ya, karena kalau saya tidak bisa membawa Telkom Group ini untuk unlock that capabilities, so then it's becoming liabilities gitu ya. Nah, itu jadi bring challenges and also opportunities. It's very interesting karena yang dari tadi kita bahas itu it's all about the pillars of transformation. Kalau untuk bisa mencapai ambisi-ambisi tersebut, unlocking hidden potential gitu ya, butuhkah perubahan mindset dan kebiasaan-kebiasaan itu tadi? Karena dalam cara berpikir kita itu, is it enough just to operate? Tapi apakah kita juga harus berorkestrasi, to orchestrate new things? Iya, ada beberapa hal yang menurut saya secara mindset kita harus rubah. Ya, bukan berarti sebetulnya dulunya tidak ada, tapi menurut saya harus diperkuat. Gitu. Adalah yang pertama adalah our ability and also willingness untuk bekerja sama dengan external parties, ya, untuk berkolaborasi. Karena balik lagi, menurut saya kita tidak bisa seorang diri atau satu company itu tidak bisa stand alone memberikan layanan yang baik. Jadi pertama adalah our ability dan willingness to itu ya, collaborate. Kemudian yang kedua, our better interpretation in serving the customers, ya, melayani gitu ya. Jadi kita sebagai BUMN yang salah satu BUMN terbesar di Indonesia, institusi pemerintah, kita harus lebih meningkatkan customer experience dan tadi mindset bahwa kita ini ada memang untuk melayani, bukan sebagai apa istilahnya sebagai pemilik aset tadi, tapi sebagai pelayan, even saya CEO itu saya adalah pelayan bagi para karyawan, pelayan bagi para customer. Jadi itu yang kedua adalah service excellence ditingkatkan. Kemudian juga yang ketiga yang tidak kalah penting, pada saat kita melakukan tersebut itu harus dibarengi dengan integritas yang tinggi. Integritas yang tinggi. Integritas ini penting sekali supaya kita itu selalu berada di koridor yang benar, gitu ya. Supaya kita ini bisa mempertanggungjawabkan semua inisiatif, semua decision dan semua act yang kita lakukan di dalam melakukan pekerjaan kita. Kalau menurut Ibu, ini kan berarti sudah berjalan ya, your efforts setelah mendapatkan role leadership ini. Nah, sekarang exactly today is 3 months. So in this 3 months, reflecting back ya,
Bagaimana cara, karena ini Ibu mengusahakan sebuah transformasi, bagaimana caranya bisa membalance bahwa iya kita ingin bertransformasi tanpa sacrificing sesuatu yang sudah menjadi bagian dari perjalanan sebuah perusahaan. Oh, iya. Jadi kalau tadi transformasi itu bukan berarti merubah apa yang bukan. Jadi transformasi ini kita menambahkan supaya kita future-nya bisa lebih sustainable, gitu ya. Jadi waktu saya datang, bagian dari 100 hari program 100 hari saya adalah belajar dan mendengar, ya. Jadi proses belajar dan mendengar ini mendengarkan input dari para karyawan, para leaders, bahkan para leaders sebelum saya, ya, untuk mengetahui apa sih yang sebelumnya sudah dikerjakan. Karena saya sebagai penata murid, saya nggak mau sok tahu nih, ya, dan nggak boleh sok tahu, gitu ya. Jadi saya banyak bertanya, banyak belajar dari mereka dan melihat, oke, apa yang sudah baik selama ini dikerjakan, apa yang harus ditingkatkan, dan apa yang harus dibuat yang baru, supaya kedepannya tadi kita bisa meningkatkan Telkom Group di level yang lebih tinggi, gitu. Ini harus dengan memang effort yang besar, ya, karena stakeholdernya tadi banyak. Jadi memang 100 hari kemarin tuh bukan cuma tadi ke karyawan, ex-karyawan, manajemen sebelumnya, CEO sebelumnya, komisaris sebelumnya, tapi juga kepada para partners kita, pada supplier, pelanggan. Saya tanya pelanggan-pelanggan besar, menurut Anda kami selama ini bagaimana, apa yang sudah bagus, apa yang harus ditingkatkan, dan sebagainya. Nah, tapi tentu tadi usaha untuk mendengarkan, mendapatkan input itu harus di follow up. Karena kalau tidak, nanti kan yang ngasih input merasa itu apa sih ditanyakan tapi kok tidak ada istilahnya tidak ada kelanjutannya, gitu ya. Jadi memang mesti disiplin dan rajin memberikan juga feedback ke mereka mengenai apa sih yang kemarin itu follow up-nya dari feedback yang mereka berikan dan sebagainya, sehingga they know that their voice are matters, gitu. It's very interesting karena ketika kita ngomongin transformasi memang perubahan tuh selalu berjalan, ya. Tapi sebenarnya kalau menurut Ibu nih, ada kata selesai atau end point nggak sih dari sebuah transformasi? Nggak ada. Transformasi itu akan berjalan terus. Karena tadi dunia berputar makin cepat dan makin cepat, ya. Bukan secara fisikal tapi harfiah, secara harfiah itu memang berputar makin cepat dan makin cepat. Jadi kalau kita bilang sekarang ada transformasi, sebenarnya bukan sesuatu yang spesial, gitu. Karena menurut saya itu cycle yang harus terjadi, ya, bahwa kita harus berusaha supaya kita tuh selalu relevan terhadap perubahan, ya. Itu perubahan tadi teknologi, perubahan kemauan pelanggan, perubahan regulasi, perubahan stakeholders dan sebagainya, gitu. Jadi itu sebuah keniscayaan transformasi tersebut dan nggak akan ada akhirnya. Jadi kita selesai transformasi yang ini, kita akan dihadapkan dengan konteks yang baru di mana kita harus juga berubah lagi ke konteks yang ke depannya, gitu. Jadi it's like ongoing proses, siklusnya ada. Biasanya sih transformasi besar di suatu perusahaan itu terjadi tiap 5 tahun. 5 tahun, ada lagi 5 tahun, gitu. Nah, dengan minimal atau small correction for every year, small iteration every year, tapi yang 5 tahun itu biasanya transformasi besarnya terlaksana. Luar biasa. Just like life, the wheels keep turning, ya. Betul. Kadang-kadang kita di atas, kadang di bawah, gitu, kayak roller coaster. The cycle continues. Terakhir mungkin dari Ibu, to future leaders out there, ada quote, tips yang mau Ibu berikan bagaimana bisa mencapai dan menginfluence supaya transformasi itu bisa terjadi? Kalau buat future leaders, ya, yang sekarang kan mungkin Gen Z atau Gen Alpha, gitu ya. Beta baru lahir. Beta juga baru lahir. Mulai tahun ini beta itu lahir. Ya, beta ya. Yang saya ingin sampaikan adalah supaya mereka itu lebih resilient, ya. Supaya mereka itu lebih tahan banting. Karena kalau saya lihat generasi
muda ini kan banyak yang maunya instan gitu ya, maunya instan, maunya cepat. Mungkin karena pengaruh sosial media, pengaruh dan sebagainya, sehingga banyak yang FOMO gitu ya. Jadi pengennya meniru kalau ada yang temannya misalnya melakukan A, ingin melakukan A. Menurut saya mereka tuh harus stay true to their dream dan persistent, resilience, melakukan atau mencapai mimpi tersebut gitu. Balik lagi ke yang tadi ya, noise. Ya. Jadi kan sekarang tuh banyak noise-nya. Ya, kalau zaman mungkin saya waktu muda itu kan kita cuma lihat TV. Jadi kita tuh ya noise dari situ. Ya. Kalau sekarang noise banyak sekali dari Instagram, dari TikTok, dari YouTube, dari segala macamnya. Jadi si generasi muda ini mereka mesti fokus. Supaya bisa fokus tadi harus resilience, harus persisten, harus punya grit yang kuat. Karena keberhasilan itu ditentukan menurut saya bukan dari how smart they are atau sekolahnya dari mana, tetapi kegigihan. Nah, itu yang akan membawa mereka menjadi leader di masa depan. Kegigihan. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Thank you for joining us di Talk to Connect edisi ini, and such an inspiring story for future leaders. So Sobat Telkom, jangan lupa untuk follow sosial media kita di Instagram @telkom_indonesia, subscribe juga di YouTube channel @telkom Indonesia untuk mendapatkan dan bisa mencerna lebih banyak inspirational story seperti cerita Ibu Dian tadi. So terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di episode berikutnya.